Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat menjalankan pekerjaannya, selamat menjalankan tugasnya. Ini sekarang saya lagi mau ke kantor pos. Jadi setiap sore jam segini saya tuh tugasnya kirim surat segini banyaknya. Nah, ini saya habis dari tugas dari luar ya, tadi ke Taipei Xian ya, ke Luzhou ya, kota Luzhou. Ini saya lagi di taman mau nunggu itu dulu, sekalian mau sharing ke teman-teman ya, mau sedikit kasih masukan buat teman-teman semuanya, mumpung ada waktu ya. Jadi habis kirim surat ini nanti saya langsung pulang ya. Ini tadi saya kan lagi ke rumah majikan ya, urus mbak PMI saya lagi perpanjang kontrak. Nah, ini saya mau sedikit ada cerita karena beberapa hari ini tuh banyak juga mbak PMI itu yang masih mengeluh ya. Banyak lah, setiap hari itu banyak yang mengeluh ya, masalah bagaimana adaptasi dengan majikan, dengan pasien kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya anak-anak saya mengeluh ke saya apa itu, kalau bisa ya saya kasih motivasi, saya kasih masukan ya, saya selalu respon kayak gitu. Nah, ini contohnya, ini barusan tadi tuh ada, saya agak ngomel-ngomel sih sama majikan ya, bukan sama majikan, ngomel sama agensi ya, sama sales. Kalau di Taiwan tuh kan namanya sales ya, kalau di Indonesia tuh sponsor. Jadi kantor saya itu punya banyak sales kayak gitu ya, itu agensi itu ya. Nah, ada beberapa agensi yang kadang-kadang tuh nggak semua sih, ada sebagian. Tadi kebetulan itu saya lagi keluar sama sales ya di kantor saya, itu cerita katanya beberapa hari itu lagi diomelin sama majikan karena anaknya itu, maksudnya mbak PMI-nya itu kan udah mau finish bulan berapa ya, bulan 7 kalau nggak salah, udah mau finish. Rencananya itu mau pulang, mau pindah, minta pindah kayak gitu. Tapi sebelumnya sih memang semenjak datang sampai sekarang itu selalu ada masalah kayak gitu. Tapi awalnya masalahnya itu perkaranya karena di sini nggak boleh keluar kayak gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali terus dikurung di rumah, itu tidak ya. Jadi nggak boleh keluarnya itu, dia keluar untuk kemana-mana itu nggak bebas, dibatasi kayak gitu. Keluar misalnya mau kirim uang itu ada di bawah itu, cuman pergi beberapa langkah kayak gitu. Terus kadang-kadang waktunya itu dibatasi. Padahal kalau pas dia kirim duit itu kan majikannya pas datang ngasih gaji karena majikan nggak serumah. Ini contoh ya, saya kasih contoh, dan ini cerita real sebenarnya yang ada di saya, maksudnya yang saya tangani kayak gitu. Nah, dari cerita seperti ini majikan memantau dari CCTV, anaknya itu gimana, pasien gimana dan sebagainya. Pokoknya majikan tuh cerewet kayak gitu loh. Karena di Taipei itu ya banyak juga majikan-majikan yang banyak tuntutan, yang cerewet itu banyak sekali. Sebenarnya nggak cuma di Taipei aja, tapi kebetulan karena lawsuit kerjanya kantornya di Taipei, jadi saya ngomong sesuai apa yang saya alami di sini kayak gitu. Nah, contohnya majikan ini karena dia nggak serumah sama pasiennya itu serumah sama mbak PMI-nya, merasa tertekan ya. Tertekannya itu karena nggak ada kebebasan dan juga nggak ada libur. Nah, dari sini itu sudah bertahan 3 tahun. Saya acungi jempol, saya tetap salut, saya bangga punya mbak PMI seperti ini ya, sederhana, mbaknya juga nggak neko-neko. Tapi apakah kalau misalnya ya mau umurnya masih muda, mau umurnya sedengan, mau umurnya udah agak banyak, itu nggak ada batasan kalau untuk keluar, untuk pergi mungkin jalan ke sama temen, ketemuan sama temen, atau beli belanja, beli barang apa, itu nggak ada batasan. Jadi nggak ada batasan umur. Kalau masih muda tuh suka keluyuran, suka keluar. Kalau udah agak tua itu mau di rumah, sederhana orangnya, nggak ada batasan kayak gitu ya menurut saya kayak gitu. Nah, ini mbaknya itu merasanya itu kurang bebas di sini. Tapi memang ada sebagian orang itu yang nggak mau terlalu bebas. Jadi orang itu sifatnya beda-beda. Nah, ini kebetulan yang saya tangani itu dia orangnya udah agak berumur, tapi dia juga butuh refreshing, butuh hiburan, butuh ngobrol sama temen, butuh belanja kayak gitu. Tapi dibatasi. Nah, mbaknya ini sudah berlanjut 3 tahun. Ini kebetulan bulan 6 atau bulan 7 kan mau finish. Majikannya ngerayu-ngerayu terus kayak gitu. Mau nggak begini, bertahan di sini? Banyak majikan yang merayu mbak PMI anak saya untuk bertahan itu banyak sekali. Yang saya ceritain ini cuman contoh satu aja, yang mungkin membuat saya itu kadang-kadang nggak enak hati. Kalau nggak belani mbak PMI-nya, masa saya juga sebagai sama ya, profesinya aja yang sama, saya juga pendatang
kayak gitu loh. Saya juga di sini kerja. Kalau saya nggak mau dengerin mbaknya, mana mungkin, saya kan nanti dibenci sama mbak-mbak anak-anak saya. Terus belum tentu saya harus mendengarkan agensi, belum tentu juga saya harus mendengarkan majikan. Jadi di sini saya ada di posisi yang tengah-tengah ini yang agak sulit. Saya menempatkan posisi saya yang tengah-tengah ini agak sulit, tapi bagaimanapun saya tetap menjalankan tugas. Saya buat keadilan kayak gitu. Di sini mbaknya menuntut untuk selalu diberi kebebasan keluar atau libur, tapi majikan nggak boleh. Nah sekarang majikannya memohon sama mbaknya untuk bertahan dan mau ditambahi gaji, tapi untuk libur dipotong. Sebenarnya untuk mbak PMI yang minta libur dipotong nggak masalah, ya toh, mau dipotong 1 hari itu nggak masalah, nggak nginep 24 jam juga nggak masalah. Saya sendiri juga libur nggak pernah nginep loh. Ya. Nah, di sini ada juga ketentuannya Mbak PMI itu, tuntutannya diberilah, maksudnya berapa bulan sekali, mungkin sebulan 2 kali atau berapa kali dia harus belanja kayak gitu, keperluan dia sendiri, mungkin softtek, sabun, sampo, atau mungkin makanan ringan, atau mungkin kirim duit itu sekalian. Tapi mbaknya itu dibatasi 5 menit pergi turun langsung suruh naik lagi kayak gitu. Terus pasien kalau kondisinya memang ya kalau ditinggal mungkin nggak tega, majikan ini seharusnya ada pas berapa lama sekali datanglah jenguk ibunya, jenguk mamanya itu untuk nemenin mamanya dulu karena Mbak PMI-nya mau libur atau mau keluar. Tapi di sini nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Nah sekarang Mbak PMI-nya udah sabar 3 tahun, seakan-akan dia meledak kan. Jadi otak dia, mungkin pikiran dia udah merasa udah nggak tahan. Aku juga pengen seperti orang-orang yang lain, kasihlah aku kebebasan kayak gitu. Nah sekarang makanya Lose juga nggak bisa menggandoli dia atau gimana ya, mempertahankan dia atau memaksa dia untuk bertahan di satu majikan ini. Karena saya bagaimanapun yang mau menjalankan, yang mau kerjakan Mbak PMI-nya. Kalau dia merasa tertekan, kalau merasa dia nggak enak, nggak nyaman, ya saya kembalikan ke mbaknya. Bagaimanapun kalau misalnya sekarang ini dia pindah majikan, sebenarnya nggak susah. Banyak majikan yang mau. Saya siap mencarikan majikan yang terbaik. Tapi saya ngomong sama mbaknya, kalau majikan udah bersedia nambah gaji dan memberikan libur, apakah kamu masih mau bertahan? Karena kamu sudah adaptasi 3 tahun. Kalau kamu pindah, tantangannya kamu adaptasi pasien baru, majikan baru, dan gajinya oke, sekarang banyak yang ditambahi, tapi nggak tahu apakah majikan baru nanti belum ngerti karakter kamu, belum tahu pekerjaan kamu, dan bersedia mau nambah gaji yang sesuai kemauan kamu. Kan belum tentu juga. Karena peraturan tambah gaji ini belum resmi, belum disahkan dari pemerintah. Jadi itu semuanya atas negosiasinya kita, majikan itu bersedia nambah gaji berapa. Semua bervariasi, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada 4.000, 5.000, sesuai kemampuan majikan. Kita nggak boleh maksa kayak gitu, tapi kita berusaha memintakan haknya Mbak PMI untuk libur, boleh sholat, tambahan gaji, makan masakan Indonesia, boleh keluar selain hari libur. Itu kalau mbaknya mau diusahakan, ya saya berusaha mengusahakan kayak gitu. Nah di sini tadi yang saya ngomeli agensi itu karena saya merasa udah capek. Dari awal dia ngambil TKW, ngambil Mbak PMI itu belum pernah ada yang finish gitu loh. Yang pertama kali saya ingat itu dulu 2 tahun. Yang kedua kali cuma 2 bulan. Dia terus minta pulang, malah ganti rugi dulu loh ya. 3 tahun yang lalu loh ya. Bukan sekarang ini ya. Terus kemudian ngambil lagi dari Indonesia, ini bertahan 3 tahun. Terus ya kayak gitu masalahnya. Terus setiap hari kalau ada apa-apa, sekarang kayak gini, dia ngomongnya majikan boleh libur, tapi nanti sekarang kan corona, kalau nanti pulang dari libur dia ada positif corona, semua biaya apa yang harus dikarantina, harus dikeluarin itu suruh Mbak PMI-nya bayar. Mana mungkin majikan boleh kayak gitu? Ini majikan apa-apaan? Saya kan marah ya. Jadi saya marah sama agensi kayak gitu. Kamu jangan terlalu nurut sama majikan. Kalau majikan sekiranya nggak baik, nggak usah kerja sama dia. Saya carikan majikan banyak, saya bilang gitu. Kalau mungkin kamu masih mau kerja sama dengan kita kantor, terus majikannya nggak baik, saya nggak mau, saya bilang itu. Saya maunya cari majikan yang ya setidaknya standar lah, umumnya gimana. Nggak semua kalau minta baik itu kan nggak sama ya. Kita mau cari baik itu nggak ada orang baik gimana. Jadi standar sama, bisa mendengarkan keluhan Mbak PMI, bisa mengerti apa keluhannya Mbak PMI kayak gitu, dan bisa menjaga, bisa menghormati, bisa mengerti posisinya Mbak PMI. Karena kerja memang capek. Maunya saya kayak gitu. Kalau majikan sekiranya ruwet-ruwet,
ya toh, yang ruwet-ruwet kayak gitu saya suruh lepas aja, karena yang emosi, yang sakit jiwa itu justru penerjemah. Kayak saya ini pusing ngurusi, ya toh. Makanya saya udah bilang, kamu kalau misalnya dia pindah majikan terus dia nggak ada TKW, kamu suruh mencarikan dari Indonesia, belum bisa masuk. Untuk di Taiwan sini kan belum ada, ya kan. Saya pakai ya karena ini di tempat umum, saya nggak enak, orang banyak yang lihat saya. Jadi kalau misalnya minta pengganti yang dari Taiwan sini, nggak ada yang mau, saya bilang gitu. Yang dia aja dari Indonesia masih sederhana, sekarang juga udah nggak tahan loh. 3 tahun itu saya rasa udah cukup dia bertahan di situ. Saya bilang gitu. Nah kalau kalian nggak ada orang, ya nggak usah nyariin, saya bilang gitu. Kamu lepas, nggak usah kerjasama sama majikan ini, suruh dia cari agensi lain, saya bilang gitu. Saya berani ngomong kayak gitu, karena apa? Saya nggak mau anak-anak yang lain, PMI yang lain tertekan. Saya juga tertekan kalau setiap hari saya digituin, kayak gitu loh. Jadi saya juga ngomong tadi sama agensi ya, sama sales tempat saya tegasi, saya orangnya tegas mbak. Ya semuanya, teman-teman semuanya, saya orang tegas. Sekiranya ini nggak bisa, majikan itu bawel-bawel cerewet dan minta ini itu ya, nuntut yang ini itu, ya toh, saya nggak mau ngurusi, saya bilang gitu. Saya suruh lepas. Masih banyak majikan yang mungkin lebih baik, lebih menjaga, lebih menghormati Mbak PMI, saya bilang gitu. Akhirnya agensi tadi juga nurut. Ya udah kalau memang dianya pindah majikan, nggak ada penggantinya, saya lepas aja. Suruh cari agensi lain. Sebenarnya cari agensi lain juga sama. Nanti ketemunya sama Mbak PMI lagi. Sama Mbak mau dikasih 1000 PMI, kalau majikannya peraturannya kayak gitu, nggak ada yang betah, nggak ada yang mau kayak gitu. Makanya kita perangi. Nah kita mau ngomong sama majikan ini ya, kita juga berani. Kalau sekarang ini semua TKO Mbak PMI itu minta libur, minta tambah gaji. Kamu nggak mau sama PMI ini, nanti kamu ambil baru, mereka juga nuntut sama. Nah daripada kayak gitu kan pusing, ya toh. Mendingan majikan-majikan itu ya kita harus setidaknya bisa memerangi, maksudnya bisa meluruskan, bisa menasehati majikan supaya bisa melihat di luar sana tuh sekarang gimana. Harapan saya memang kayak gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terlaksana, dan agensi saya sebenarnya orang-orang yang saya bantu itu bisa mendengarkan saya, karena saya itu juga kerja gimana ya, harus jadi penengah, jadi di tengah-tengah, nggak boleh belani siapa-siapa. Saya punya prinsip, ibaratnya ya bagaimanapun kalau mau kerjasama yang baik ya harus nurut peraturannya gimana, kayak gitu. Itu tujuan saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih ada di Taiwan ya. Tetap semangat, jaga mood, jaga kesehatan, selalu berdoa ya. Terima kasih. Bye bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.